Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, saya Usman Alamsa, kepala sekolah yang kini lagi menempuh pendidikan S2 MAP Universitas Bengkulu. Di sini saya akan memaparkan hasil dari mata kuliah pada hari ini, yaitu Filosofi Mutu Pendidikan, di mana dalam filosofi mutu pendidikan itu dimulai dari kualifikasi dan kompetensi yang mempunyai dua cabang, yaitu ke arah kepenilaian, kemudian ke arah kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Di mana yang ke arah penilaian itu menuju ke proses dan isi, langsung ke berakhir di kompetensi lulusan. Lalu kinerja pendidik dan tenaga kependidikan langsung menuju ke proses dan isi, langsung terakhir di kompetensi kelulusan. Lalu di pembiayaan terjadi dari dua arah. Yang pertama ke kesejahteraan, lalu kembali ke kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu pembiayaan juga arah yang kedua, yaitu sarana dan prasarana pengelolaan menuju ke proses dan isi, lalu berujung ke kompetensi lulusan. Lalu paradigma dan orientasi pendidikan nasional. Yang pertama, orientasi kepada kompetensi, yang terdiri dari kompetensi intelektual, kompetensi moralitas atau sikap dan perilaku, kompetensi psikomotor atau keterampilan. Selanjutnya, orientasi baru pendidikan intelektual, berintikan proses intelektual. Proses belajar berfungsi sebagai latihan intelektual, memerlukan stimulasi dan tantangan berpikir. Selanjutnya, orientasi baru pendidikan nilai, di mana terdiri dari berintikan kepeloporan dan keteladanan, ditentukan oleh iklim dan lingkungan. Selanjutnya, memerlukan pembiasan dalam lingkungan yang kondusif. Lalu orientasi baru pendidikan keterampilan. Yang pertama, membentuk keterampilan yang berorientasi laker. Selanjutnya, memerlukan praktek kerja yang intensif dan nyata. Sedangkan orientasi kepada kompetensi, yang pertama berbasis kompetensi dalam arti keseluruhan proses pendidikan yang bertujuan membentuk kompetensi. Sedangkan kompetensi mencakup pengetahuan, sikap, perilaku, serta keterampilan. Lalu standar nasional pendidikan sebagai kriteria minimal yang harus dicapai oleh berbagai komponen sistem pendidikan. Selanjutnya, kurikulum mengacu pada SNP, Standar Nasional Pendidikan, dan menyesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Selanjutnya, perhatian yang proporsional terhadap pembentukan kompetensi intelektual, moralitas, dan keterampilan. Menetapkan 3 pilar kebijakan strategis, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pendidikan intelektual merupakan proses belajar atau proses pendidikan yang menghasilkan peningkatan kompetensi intelektual atau kapasitas intelektual dalam bentuk kepekaan dan ketajaman berpikir. Kualitas proses ditandai oleh intensitas dan kualitas proses intelektual yang sifatnya insight. Konten dan strategi pembelajaran dirancang untuk menstimulasi proses intelektual guna mencapai kompetensi. Kualitas proses ditentukan oleh stimulan atau tantangan berpikir yang selanjutnya mendorong pencapaian kompetensi intelektual. Pendidikan nilai dapat diartikan sebagai proses internalisasi nilai untuk menghasilkan peningkatan kualitas keimanan, moralitas, dan akhlak mulia. Sedangkan strategi pendidikan nilai berintikan keteladanan dan kepeloporan.
Keberhasilannya ditentukan oleh iklim dan lingkungan yang dirancang untuk menstimulasi interaksi edukatif yang efektif bagi terjadinya internalisasi nilai. Peserta didik mengalami proses pembiasan dalam iklim dan lingkungan yang berisikan perilaku teladan. Kemudian pendidikan keterampilan bertujuan membentuk keterampilan praktis sesuai kebutuhan LAVKER sehingga lulusannya siap kerja. Dalam prosesnya memerlukan latihan praktek kerja yang nyata di dunia kerja. Kuantitas lulusan disesuaikan dengan kebutuhan LAVKER yang berbasis sumber daya alam. Calon peserta didik pendidikan keterampilan mempunyai bakat dan potensi yang sesuai dengan jenis keahlian atau keterampilan yang dipilih. Jenis pendidikannya lebih bersifat pendidikan vokasi daripada pendidikan akademik. Selanjutnya yaitu kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Pertama, fungsi, di mana fungsi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan Diknas yang bermutu. Kemudian tujuan, menjamin mutu Diknas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. SNP menjadi acuan penjamin mutu dalam arti bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional, SNP menjadi kriteria minimal yang harus dipenuhi untuk 8 komponen sistem pendidikan, yaitu komponen lulusan, isi, proses pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Sedangkan ruang lingkup SNP meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan terakhir standar penilaian pendidikan. Kemudian tugas BSNP. Yang pertama, pemerintah sebagai pelaksana standar merujuk ke BSNP yang dituju, kemudian mengembangkan standar, lalu memantau pelaksanaan standar, dilanjutkan dengan evaluasi pencapaian standar. Sedangkan pengembangan standar BSNP, pertama bahan dasar, lalu kajian, lalu review, lanjut ke pengumpulan dan analisis data, validasi, pengembangan dengan unit utama, finalisasi draft, uji publik, finalisasi standar, lalu permen. Standar ruang lingkup dan tetap dengan Permen nomor 23 tahun 2006. Yang pertama, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran, kompetensi kelompok mata pelajaran, dan kompetensi mata pelajaran atau mata kuliah. Standar kompetensi lulusan berlaku juga untuk pendidikan kesetaraan, seperti paket A setara SD atau madrasah ibtidaiyah, paket B setara SMP atau madrasah tsanawiyah, dan paket C setara dengan SMA atau madrasah aliyah. Bagan kompetensi yang pertama, standar kompetensi lulusan yang terdiri dari dua arah, standar kompetensi KLP mata pelajaran, standar kompetensi mata pelajaran, di mana dari standar kompetensi mata pelajaran bertuju ke standar kompetensi mata pelajaran, selanjutnya ke kompetensi dasar, terus terakhir ke materi pokok kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian. Standar isi yang ditetapkan dengan Permen nomor 22 tahun 2006 memuat yang pertama kerangka dasar, yang kedua struktur kurikulum, yang ketiga beban belajar, yang keempat panduan kurikulum satuan pendidikan, kemudian kalender pendidikan.
Standar isi pendidikan kesetaraan ditetapkan dengan Permen nomor 14 tahun 2007. Prinsip pengembangan kurikulum yang pertama berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, berakam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, lalu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Alur penyusunan kurikulum. Yang pertama, standar kompetisi lulusan. Itu dilihat dari SKL jenjang, SKL KMP, SKL MP. Lalu standar isi. Terdiri dari kerangka dasar, struktur kur, beban belajar, kalender pendidikan, lalu SK dan KDMP. Bertuju ke panduan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Standar proses. Standar proses merupakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Lalu standar proses. Standar proses pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, pengawasan proses pembelajaran untuk terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu standar proses sudah direkomendasikan ke Mendiknas untuk ditetapkan dengan Permen. Lalu standar proses Permen yang memuat yaitu standar proses pendidikan formal umum SD, SMP, SMA, SMK ditetapkan dengan Permen nomor 41 tahun 2007. Standar proses pendidikan khusus yaitu SDLB, SMPLB, SMALB ditetapkan dengan Permen nomor 1 tahun 2008. Sedangkan standar proses pendidikan kesetaraan paket A, B, C ditetapkan dengan Permen nomor 3 tahun 2008. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat. Lalu standar pendidik dan tenaga kependidikan yaitu keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat disetarakan dengan kualifikasi akademik melalui uji kelayakan atau kesetaraan. Lalu kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pendidik itu yaitu agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Permendiknas tentang standar pendidikan dan TK. Permendiknas tentang standar guru yaitu TK, SD, SMP, SMA, SMK, lalu normatif dan adaptif ditetapkan dengan Permen nomor 16 tahun 2007. Standar kepala sekolah ditetapkan dengan Permen nomor 13 tahun 2007. Standar pengawas ditetapkan dengan Permen nomor 12 tahun 2007. Permendiknas tentang standar pendidik dan TK. Standar konselor ditetapkan dengan Permen nomor 27 tahun 2008. Standar tenaga administrasi sekolah ditetapkan dengan Permen nomor 24 tahun 2008. Standar tenaga perpustakaan sekolah ditetapkan dengan Permen nomor 25 tahun 2008. Sedangkan standar tenaga laboratorium sekolah ditetapkan dengan Permen nomor 26 tahun 2008. Lalu standar kompetensi inti guru. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, bertindak sesuai dengan normal agama,
hukum sosial dan kebudayaan nasional Indonesia, bersifat inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Lalu yang keempat, menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung bidang pengembangan yang diampu. Selanjutnya yang kelima, menguasai standar kompetensi dalam kompetensi dasar, mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Sedangkan yang keenam, mengembangkan materi bidang pengembangan yang diampu secara kreatif. Yang ketujuh, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang kedelapan, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Yang kesembilan, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Kesepuluh, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang kesebelas, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Ke-12, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 13, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang ke-14, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan kegiatan pengembangan. Ke-15, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas kegiatan pengembangan. Yang ke-16, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Ke-17, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ke-18, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang ke-19, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Ke-20, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk komunikasi dan mengembangkan diri. Yang ke-21, menunjukkan etos kerja tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang ke-22, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Lalu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang ke-24, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Lalu pengembangan standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar sarana dan prasarana ditetapkan dengan Permen nomor 24 tahun 2007. Standar pengolahan ditetapkan dengan Permen nomor 19 tahun 2007. Standar penilaian ditetapkan dengan Permen nomor 20 tahun 2007. Standar pembiayaan sudah direkomendasikan ke Mendiknas untuk ditetapkan dengan Permen. Terima kasih, itulah paparan materi yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.